Pada cangkir teh dari keramik merupakan penataan minum yang telah digunakan sejak ratusan tahun lalu. Keramik dipilih karena memiliki sifat tahan panas, tidak bereaksi dengan minuman, kuat, dan memiliki nilai estetika tinggi. Proses pembuatannya tidak sederhana, melainkan melalui beberapa tahapan panjang yang memerlukan ketelitian, keterampilan, serta pengendalian suhu yang tepat. Bahan baku utama keramik. Yang pertama, A. Tanah liat dalam kurung clay. Tanah liat adalah bahan utama yang memiliki sifat plastis ketika dicampur air. Dalam industri keramik, tanah liat biasanya merupakan campuran dari yang pertama, kaolin, memberikan warna cerah dan tahan suhu tinggi. Yang kedua, feldspar, membantu proses peleburan saat pembakaran. Yang ketiga, silika dalam kurung kuarsa, menambah kekuatan struktur keramik. Komposisi bahan harus tepat, karena jika salah dapat menyebabkan produk mudah retak, berubah bentuk, atau bahkan mengandung berlebihan di dalam tubuh. B. Air. Air berfungsi untuk memberikan sifat plastis pada tanah liat sehingga mudah dibentuk. Kadar air harus dikontrol dengan baik karena yang pertama, terlalu banyak air itu bisa membuat bentuk mudah berubah. Terus yang kedua, terlalu sedikit air akan membuat tanah liat keras dan sulit dibentuk. Oke, pengolahan dan pencampuran bahan. Yang pertama, tanah liat mentah terlebih dahulu. Disaring dari batu dan kotoran, dihancurkan dan dicampur air, diaduk menggunakan mesin pencampur atau blubber. 2. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan tanah liat homogen, terstruktur halus, tidak membuka, tidak mengandung gelembung udara. Gelembung udara sangat berbahaya karena dapat mengembang saat pembakaran dan menyebabkan ledakan kecil dalam produk keramik. Pembentukan teko dan cangkir. Teknik cetak tuang dalam kurung stick casting. Teknik ini paling sering digunakan dalam produksi teko dan cangkir keramik. Prosesnya: 1. Tanah liat dibuat menjadi stick dalam kurung tanah liat cair. 2. Stick dituangkan ke dalam cetakan gips. 3. Gips menyerap air dari stick. 4. Lapisan tanah liat menempel pada dinding cetakan. 5. Sisa stick dibuang. 6. Cetakan dibuka setelah bentuk cukup kuat. Keunggulan metode ini: bentuk seragam. 2. Ketebalan dinding terkontrol. 3. Cocok untuk produksi massal. Pembuatan bagian tambahan. Bagian-bagian seperti pegangan atau handle, cerat teko, tutup teko dibuat secara terpisah. Setelah setengah kering, bagian-bagian tersebut disambungkan ke badan utama menggunakan stick sebagai perangkat. Sambungan harus kuat dan rapi agar tidak lepas saat digunakan. Perapian dan penghalusan dan finishing awal telah dikeluarkan dari cetakan bekas sambungan dan garis cetakan dirapikan. Permukaan dihaluskan dengan spons basah. Bentuk diperiksa kesimetrisannya. Tahap ini penting karena menentukan kenyamanan saat digunakan, mempengaruhi keindahan visual, mengurangi risiko retak akibat ketebalan tidak merata. Proses pengeringan. Produk yang sudah dibentuk dikeringkan secara alami. Yang pertama, diletakkan di ruang bersirkulasi udara baik. Yang kedua, tidak terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga, dilakukan secara bertahap. Tujuan pengeringan yaitu: 1. Mengurangi kadar air. 2. Mencegah penyusutan tidak merata. 3. Menghindari retakan dini. Pada tahap ini keramik disebut greenware, yaitu masih rapuh dan mudah patah. Pembakaran pertama dalam kurung tisu piring. Greenware dimasukkan ke dalam tungku pembakaran dalam kurung kir dan dibakar pada suhu 800 sampai 1000 derajat Celcius. Proses ini menyebabkan: 1. Air kimia dan organik menguap. 2. Tanah liat berubah menjadi struktur keras. 3. Keramik cukup kuat untuk dipegang, namun keramik masih berpori dan belum sudah cair. Proses cair. Yang pertama, pengisian glasir. Glasir adalah lapisan kaca tipis yang akan meleleh saat dibakar dan menyatu dengan permukaan keramik.
fungsi glasir yang memberikan warna dan kilap, menutupi pori-pori, mencegah cairan meresap, dan menjadikan produk aman untuk makanan dan minuman. Yang ketiga, cara aplikasi glasir. Yang pertama dicelup, hasil merata. Yang kedua disemprot atau jadi kontrol warna lebih detail. Yang ketiga dioles, cocok untuk dekorasi manual. Bagian bawah teko dan kaki biasanya tidak glasir agar tidak menempel di tubuh. Pembakaran kedua, gelas piring. Pembakaran kedua dilakukan pada suhu lebih tinggi, yaitu 1100 sampai 1300 Celcius. Pada tahap ini, glasir meleleh, menyatu dengan badan keramik, membentuk permukaan keras, licin, dan mengkilap. Kesalahan suhu pada tahap ini dapat menyebabkan glasir pecah atau freezing. Yang kedua, warna tidak keluar. Yang ketiga, produk meleleh atau berubah bentuk. Pendinginan dan pemeriksaan akhir. Setelah pembakaran selesai, tunggu dibiarkan dingin secara alami. Produk tidak boleh langsung dikeluarkan. Setelah dingin dilakukan pemeriksaan kualitas, ratakan halus, kekuatan pegangan, ketepatan untuk teko, harus terglasir. Produk cacat dipisahkan dan tidak dijual. Produk siap digunakan. Teko dan cangkir teh keramik yang lolos kontrol kualitas, memiliki sifat 1 tahan panas, 2 tidak bocor, aman untuk teh panas, estetis dan bernilai estetik tinggi. Penutup, proses membuat teko dan cangkir teh dari keramik merupakan kombinasi antara ilmu bahan, keterampilan tangan, dan teknologi pembakaran suhu tinggi. Setiap tahap saling berkaitan dan tidak dapat dilewati karena kesalahan kecil dapat menyebabkan produk gagal. Oleh karena itu, pembuatan keramik membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan pengalaman. Sekian dari kelompok 2.